Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Oke, kali ini langsung saja ya, di hadapan ada sebuah Magicom atau rice cooker. Magicom ini kata sang pemilik waktu menanak nasi gosong ya, dan terlihat Magicom ini masih sangat baru, dari bodinya pun masih sangat bersih dan tanpa lecet pun ya, dan ini kelihatannya masih baru, tapi waktu digunakan untuk memasak nasi ini gosong. Dan ini saya perlihatkan ya, dandangnya ini masih ada kerak gosongnya, belum dibersihkan. Dan untuk cara membersihkannya ini gimana ya, biar hilang ya tanpa digosok ya. Kalau digosok itu nanti pelapisnya bisa hilang. Oke, langsung saja kita cek dulu langkah pertama, kita cek dulu hambatan ya, biar lebih jelas kita tahu berapa hambatannya. Waktu pemanas dan waktu memasak kita cek dulu. Oke, untuk hambatan awal ini di avometer ya, terlihat 115 ohm ya. Kita pencet memasak dan pemanas pun ini hambatannya masih sama, 115 ohm. Kalau 100 di antara 100 ohm ini sudah jelas yang tersambung itu elemen yang paling panas ya, elemen waktu memasak nasi. Ya, saya pencet-pencet pun ini tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan, hambatannya masih sama di 115, dan tombol ini tidak berfungsi ya, tidak bisa berubah ke pemanas waktu selesai masak. Oke, saatnya kita bongkar dulu. Cara membongkarnya ini cukup mudah, cuman ada 2 buah baut ya di bawah. Kita buka semua baut, dan selanjutnya ini untuk memisahkan antara yang bawah dengan yang atas ini kita songkel ya. Dan untuk mode bentuk Magicom ini pembatasnya ada di tengah ya. Biasanya kalau Magicom yang pada umum yang harga terjangkau itu tutupnya ada di bawah, ini berada di tengah-tengah ya. Kita congkel saja, nggak usah takut, karena juga membongkarnya ini cukup hanya disongkel ya, tidak merusak barang ya, memang harus dicongkel. Oke, setelah terbuka ini kita angkat saja, dan kita lihat ini isi dalamnya. Bisa kawan lihat di sini ya, masih bagus sekali ya, tanpa kerak sedikit pun, kelihatannya masih baru ya. Dan benar ya, setelah saya pencet-pencet ini ternyata untuk switch pemanasnya itu tidak bisa menekan full, jadi magnetnya tidak bisa menempel ya. Ini perlu dibenahin dulu biar switchnya ini bisa menempel dengan sempurna lagi ya. Saya cari tahu dulu ini bagaimana bisa seperti ini ya. Kita lepas dulu cover tombolnya biar bisa dilihat ya. Untuk melepasnya ini cukup mudah ya, cukup hanya menggunakan pengait saja, kita dorong menggunakan obeng min atau taspen ya, sudah lepas. Oke, cukup mudah ya. Bisa teman lihat di sini, untuk pendorongnya saya rasa ini aman, tidak ada yang mengganjal ya. Masih sangat baru, sangat bagus sekali ini. Mungkin ini cuman
kesalahan ya, kesalahan atau lepas ya. Dan ini saya lepas tombolnya juga masih bagus ya, PR-nya masih normal semua, masih sangat bagus ya, tidak ada yang mengganjal. Tapi untuk penekanannya itu kurang kuat ya, kurang kuat menekan pengaitnya, jadi dia kurang bisa menempel ya. Oke, kita kembalikan dulu ini untuk cover tombolnya biar lebih cepat ya videonya. Nanti saya kasih tahu untuk permasalahannya ya. Nah, sekarang sudah beres ya untuk masalah tombol. Ternyata ini di sini ada pengaitnya. Tadi saya nggak teliti ya waktu membuka itu, mungkin ini pernah mau dibenerin ya. Dan di sini sudah normal kembali, saya paskan di tempatnya ya. Dan alhamdulillah sudah normal untuk tombol, masalah tombol sudah selesai. Dan setelah itu kita tinggal cari kerusakan yang tidak mau berpindah ke mode ya. Setelah nasinya sudah matang, ini kita cek lagi menggunakan avometer ya, apakah setelah saya perbaiki di tombolnya tadi untuk hambatan yang dari memasak ke pemanas ini sudah normal atau belum. Saya paskan dulu ini untuk propnya, ini saya lumayan kesulitan ya, belum juga menyambung ke avometer ini. Oke, daripada kesulitan saya sambung lagi ke kabel stekernya ya. Langsung aja kita cek ini, kita lihat di avometer ya. Di avometer ini terdeteksi ya, belum juga berubah ya untuk hambatannya, masih sama, walaupun saklarnya saya pindah-pindah, ini untuk hambatannya masih di 114 ya, 114 ohm. Ini masih menyambung ke elemen bawah lah, atau elemen pemasaknya. Dan langsung saja ini kita cari ya. Untuk penyebabnya ini saya rasa di saklar ya. Saya copot dulu ini saklarnya. Saklar ini untuk memindah ya, kalau dia sudah masak atau sudah matang nasinya itu dia memutus aliran yang menuju ke elemen pemasak nasinya dan pindah ke elemen pemanas ya. Dan ini memang saklarnya dia terbakar ya, alias leleh, karena dari penuturan awal dari sang pemilik ini nasinya gosong, dan tentunya membuat saklar ini menjadi panas dan leleh ya, atau saklarnya dulu yang leleh. Saya juga nggak tahu, karena ini fuse-nya juga masih tersambung ya. Dan ini memang betul ya, untuk saklarnya benar-benar sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini harus diganti untuk saklarnya ya. Untuk saklar ini cukup murah ya, bisa dibeli di toko spare part elektronik ya, sekitar Rp5.000 ya bisa kalian dapatkan. Oke, langsung saja kita copotin kabelnya, nanti saya carikan penggantinya untuk saklar ini biar lebih cepat. Ini saya skip aja ya untuk videonya. Dan jangan lupa ya, kalau mencopot kabel ini harus diingat ya, kalau lupa nanti malah bisa terbalik-balik, malah bisa terbakar lagi ya. Oke, untuk pemasangan saklarnya sudah clear ya. Tadi lupa memencet tombol record ya. Di sini sudah saya ganti untuk saklarnya.
ini bekasnya sudah terbakar laleh, dan ini sudah saya ganti ya, yang baru warna hijau. Tadi saya beli 5.000 ya di toko elektronik. Dan sekarang kita coba ya, kita coba pindah ke mode memasak. Ya, di sini sudah bisa berpindah ya antara mode memasak dan mode penghangatnya. Di sini sudah berpindah. Oke, biar bisa kawan-kawan lebih jelas lagi ya, di sini saya perlihatkan. Nah, di sini waktu sudah selesai memasak, di sini pindah ke 0,8 kilo ya, dan waktu memasak 150 ya, 150-an ohm, dan waktu setelah selesai itu dia otomatis hambatan menjadi 0,8 kilo. Dan untuk pengerjaan kali ini sudah selesai ya. Dan penyebabnya itu apa ya? Penyebab dari saklarnya itu tidak mau berpindah. Bisa saya kasih tahu ya setelah video ini, setelah perapian ini ya, saya kasih tahu ya penyebab apa yang menjadikan Magicom ini tidak mau berpindah ya. Dan ini sudah selesai, kita coba. Untuk mencobanya cukup mudah sekali ya, tinggal kita kasih air ya, air sedikit saja, langsung kita gunakan untuk memasak air ya. Kalau nanti airnya sudah habis dan sudah kering, itu biasanya otomatis berpindah sendiri ya, berpindah ke mode penghangat. Kita coba di sini, kita buat masak ya, dan kita tunggu sampai saklarnya berubah menjadi hijau ya, atau penghangat. Dan ini penyebabnya tadi, penyebab saklarnya tidak mau berpindah ya, karena terganjal cicak ya. Ini sebenarnya sepele sekali ya, cicak yang menyebabkan saklarnya tidak mau berpindah. Ini menyebabkan saklarnya sampai gosong karena terlalu panas. Tapi fatalnya itu fuse-nya tidak mau putus ya, hingga menyebabkan leleh ya. Sebenarnya fungsi fuse itu apa ya, fuse-nya kok nggak mau putus ya. Oke, ini sudah matang ya, sudah berpindah hijau, dan kita lihat di sini untuk airnya sudah hilang ya, dan indikator sudah berubah menjadi hijau, sudah normal ya untuk Magicom Yongma ini ya. Bagaimana tahu kalau normal ya? Kalau kita pencet cook lagi dia tidak bisa, berarti magnetnya sudah tidak mau menempel ya karena panas. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.